Latihan soal 1. Jika AB sama dengan CD, maka isometri langsung L positif yang memetakan A pada C dan B pada D, lukislah garis-garis S dan T sehingga L positif sama dengan MS kali MT. Jika diketahui AB sama dengan CD dan L positif memetakan A pada C dan B pada D. Ditanya, lukislah garis S dan T sehingga L positif sama dengan MS kali MT. Karena AB sama dengan CD dan L positif memetakan A pada C dan B pada D, langkah pertama yaitu kita buat sebuah ruas garis AB, kemudian refleksikan garis AB tersebut terhadap garis T, sehingga diperoleh garis A aksen B aksen. Selanjutnya, garis A aksen dan B aksen ini kita refleksikan lagi terhadap garis S, sehingga diperoleh garis A double aksen B double aksen. Nah, karena L positif ini memetakan A pada C dan B pada C sehingga garis A aksen sama dengan C dan B aksen sama dengan B. Nah, seperti yang sama-sama kita lihat pada gambar bahwa garis AB direfleksikan oleh garis T sehingga menghasilkan A aksen B aksen dan garis A aksen B aksen direfleksikan oleh garis S sehingga menghasilkan garis A double aksen B double aksen yang merupakan garis C dan D. Nah, dari gambar di samping sehingga diperoleh MS dikali MTA sama dengan MS A aksen sama dengan A double aksen sama dengan C, dan MS dikali MTB yaitu MS B aksen sama dengan B double aksen sama dengan D. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa MS MT merupakan suatu isometri langsung dari L positif. Saya Indah Purnamasari dengan NIM 230291127. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal nomor 2. Jika EF sama dengan GH, maka ada isometri lawan T yang memetakan E pada G dan F pada H. Jika EF sejajar dengan GH, lukislah garis-garis S, T, dan U sehingga T sama dengan MS, MT, MU. Apakah penyelesaian itu tunggal? Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawahnya. Untuk penjelasan gambar sebelumnya, EF sama dengan GH. Dengan panjang sama, EF sejajar dengan GH. Maka kita bisa memindahkan E ke G dan F ke H menggunakan translasi. Kemudian menambahkan satu refleksi agar menjadi isometri lawan. Langkah-langkah penyelesaiannya, buat dua garis sejajar U dan T tegak lurus vektor EF. Pencerminan berurutan terhadap U lalu T yaitu MT dikali MU menghasilkan translasi. Tambahkan satu garis S tegak lurus garis-garis U dan T untuk menghasilkan refleksi tambahan. Maka transformasi total T sama dengan MS dikali MT dikali MU. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah penyelesaiannya tunggal? Nah, jawabannya yaitu penyelesaiannya tidak tunggal. Alasannya, banyak pilihan pasangan garis sejajar U dan T yang dapat membentuk translasi yang sama. Garis S juga bisa dipilih dalam banyak cara selama tidak sejajar dengan T dan U. Jadi, terdapat tak hingga banyak kombinasi garis S, T, U yang memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya soal nomor 3. Pada soal A, jika AB sama dengan CD, apakah mungkin ada lebih dari dua isometri yang memetakan A pada C dan B pada D? Nah, jika AB sama dengan CD, itu tidak mungkin ada lebih dari dua isometri yang memetakan A pada C dan B pada D. Dikarenakan suatu isometri sendiri adalah suatu transformasi yang mempertahankan jarak antara titik ke titik. Lalu pada teorema 13.4 yang berbunyi, apabila ada dua ruas garis AB dan ruas garis CD sehingga AB sama dengan CD, maka ada dua isometri yaitu isometri langsung dan yang lainnya adalah isometri lawan yang memetakan A pada C dan B pada D. Nah, isometri langsung ini berupa translasi atau pergeseran, lalu isometri lawan bisa berupa refleksi atau pencerminan. Next.
Nah, pada translasi atau pergeseran yaitu jika AB sama dengan CD, dapat kita lakukan suatu translasi dengan memindahkan titik A ke titik C dan titik B ke titik D. Lalu pada refleksi atau pencerminan dapat kita lakukan suatu refleksi garis dengan mengambil garis tengah AC dan BD. Nah, pencerminan ini menghasilkan pemetaan A pada C dan B pada D. Dari dua hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa karena isometri mempertahankan jarak, maka setiap isometri yang memetakan A pada C dan B pada D haruslah memetakan segmen garis AB ke segmen garis CD dengan cara yang sama. Jadi jika AB sama dengan CD itu ada dua isometri yang memetakan A pada C dan B pada D, yaitu isometri langsung dan isometri lawan. Selanjutnya soal B, jika AB sama dengan CD, ada berapa isometrikah yang dapat memetakan ruas garis AB pada ruas garis CD? Nah, jika AB sama dengan CD, maka terdapat dua isometri yang memetakan ruas garis AB pada ruas garis CD. Sama halnya dengan pada poin A dan teorema 13.4, di mana apabila terdapat dua buah ruas garis dan dua buah ruas garis tersebut sama, maka terdapat dua isometri yang memetakan keduanya. Lalu karena isometri sendiri mempertahankan jarak, di mana setiap isometri memetakan titik ke titik, maka haruslah isometri tersebut memetakan segmen garis ke segmen garis lainnya dengan cara yang sama. Nah, dua isometri tersebut adalah isometri langsung dan isometri lawan. Nah, isometri langsung sendiri adalah mempertahankan orientasi bangun geometri. Artinya jika suatu bangun geometri memiliki arah, misalkan arahnya searah jarum jam, maka saat ditransformasikan itu arahnya akan sama atau tetap. Contohnya yaitu translasi atau pergeseran dan rotasi atau perputaran. Sedangkan isometri lawan yaitu mengubah orientasi bangun geometri. Misalkan suatu bangun geometri memiliki arah. Nah, pada saat ditransformasikan itu arahnya akan berbalik. Contohnya yaitu refleksi atau pencerminan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan latihan soal nomor 4, yaitu soalnya diketahui ruas-ruas garis yang kongruen itu ruas garis AB, CD, dan EF, di mana untuk A itu titiknya 3,-1, lalu B titiknya 6,-1, C -1,2, D -1,5, dan E negatif akar 3, -1, sedangkan untuk F itu titiknya ada di A, B. Nah, di mana garis EF ini melalui titik asal 0 yaitu 0,0 dan dia ini berada di kuadran pertama. Nah, jika di sini P sama dengan X, Y, maka yang pertama tentukan sebuah isometri langsung T yang memetakan A pada C dan B pada D, lalu tentukan juga TP-nya. Yang B, tentukan sebuah isometri lawan T yang memetakan A pada D dan B pada C, tentukan juga TP-nya. Dan yang terakhir itu tentukan sebuah isometri langsung L yang memetakan E pada C dan F pada D, tentukan juga LP-nya. Nah, untuk penyelesaiannya, karena tadi kita ketahui ada 3 ruas garis yang kongruen, yaitu ada garis AB, CD, dan EF. Nah, karena di sini kita akan menentukan yaitu isometri, maka dan kita ketahui isometri itu artinya mempertahankan jarak. Nah, kita cek dulu apakah benar panjang AB sama dengan panjang CD sama dengan panjang EF tersebut. Nah, di sini kita hitung dulu panjang AB
itu sama dengan akar 6 kurang 3 kuadrat tambah negatif 1 kurang negatif 1 kuadrat, yaitu akar 9 diperoleh 3. Nah, sedangkan untuk panjang CD, ini akar 9 kita peroleh 3 juga. Nah, karena AB, panjang AB ini sama dengan panjang CD, sama dengan 3, nah artinya AB, panjang AB ini sama dengan panjang CD, sama dengan panjang EF. Nah, berarti benar dia kongruen. Nah, yang pertama itu pertanyaannya tadi isometri langsung T yang memetakan A ke C dan B ke D. Nah, karena kita akan menentukan isometri langsung, nah berarti itu kita akan menggunakan konsep rotasi. Kita akan mencari rotasi yang memetakan A ke C dan B ke D. Nah, kenapa begitu? Karena di teoremanya itu disebutkan bahwa rotasi itu adalah isometri langsung. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu vektor AB dan CD-nya. Nah, untuk vektor AB berarti itu B dikurang A, itu kita substitusikan titiknya B itu 6, negatif 1, lalu dikurang 3, negatif 1. Nah, berarti sini 6 kurang 3, 3, lalu negatif 1 kurang negatif 1, sama dengan 0. Berarti kita peroleh vektor AB-nya itu titik 3,0, sedangkan CD kita peroleh titiknya 0,3. Nah, artinya dari sini sudah terlihat bahwa vektor AB itu harus diputar dari 3,0 menjadi titik 0,3. Nah, ini artinya rotasinya itu 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, langkah yang kedua yaitu kita tentukan pusat rotasinya. Nah, di mana pusat rotasi O yang memenuhi yaitu T A sama dengan C dan TB sama dengan D. Artinya TA, T itu memetakan A ke C dan T itu memetakan B ke D. Nah, ini juga disebutkan dalam teorema. Lalu kita misalkan O itu kita ambil titik sembarang yaitu X, Y. Nah, kita gunakan rumus rotasi 90 derajat terhadap titik O tersebut. Nah, di mana formulanya itu TP sama dengan O, titik O tambah rotasi 90 derajat P kurang O. Nah, di mana rotasi 90 derajat X, Y, titik X, Y itu artinya dia akan menjadi negatif Y, X. Nah, kita gunakan rumus ini pada titik A ke C. Artinya T itu memetakan A ke C. Nah, kita gunakan C sama dengan 0 tambah rotasi 90 derajat dari A kurang O. Maksudnya di sini C sama dengan O ditambah rotasi 90 derajat dari A dikurang O. Nah, kita substitusikan untuk titik C itu tadi negatif 1,2, sedangkan untuk O titiknya X, Y, lalu ditambah rotasi 90 derajat dari titik A dikurang titik O, yaitu 3, negatif 1 dikurang titik X, Y. Nah, lalu kita selesaikan dulu di sini. Di sini diselesaikan dulu rotasi dari 3, negatif 1 kurang X, Y ini. Nah, berarti di sini 3 kurang X, negatif 1 dikurang Y. Nah, lalu setelah dirotasikan, dia menjadi negatif 1 kurang Y, 3 kurang X. Nah, diperolehlah untuk rotasinya itu 1 tambah Y, 3 kurang X. Nah, berarti di sini sudah dijumlahkan dengan titik O yaitu X, Y. Nah, diperoleh X tambah 1 tambah Y tambah 3 kurang X titiknya sama dengan negatif 1,2. Nah, di sini pas di sini yang dijumlahkan dengan titik O-nya. Nah, di sini dapat diperoleh dua persamaan. Yang pertama itu ada X tambah 1 tambah Y
sama dengan negatif 1, Y tambah 3 kurang X sama dengan 2. Nah, di sini dari sini kita selesaikan persamaannya, berarti di sini X tambah Y itu sama dengan negatif 2 yang pertama. Lalu persamaan yang kedua, di sini negatif X tambah Y berarti negatif 1. Nah, kita selesaikan dengan eliminasi substitusi, diperolehlah Y itu sama dengan negatif 3/2, sedangkan X diperoleh negatif 1/2. Nah, jadi diperoleh pusat rotasi O tadi itu adalah di titik negatif 1/2, negatif 3/2. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita menentukan TP. Nah, di mana untuk menentukan TP-nya berarti kita gunakan lagi rumus rotasi 90 derajat tadi. Yaitu rumusnya TP sama dengan 0 tambah rotasi 90 derajat dari titik P dikurang titik O. Maksudnya di sini TP sama dengan O tambah rotasi 90 derajat dari titik P kurang titik O. Nah, karena pada soal tadi P itu sama dengan X, Y, titik sembarangnya X, Y. Nah, berarti di sini untuk titik P kurang O itu kita substitusikan karena P-nya X, Y, berarti X, Y dikurang titik O-nya tadi yaitu negatif 1/2 dengan negatif 3/2. Nah, jadi di sini diperoleh X dikurang negatif 1/2, maka menjadi X tambah 1/2. Lalu Y dikurang negatif 3/2, diperoleh Y tambah 3/2. Nah, sedangkan kalau kita rotasikan 90 derajat, tadi masih perlu diingat lagi bahwa kalau rotasinya itu 90 derajat, kalau titik X, Y, dia akan menjadi negatif Y, X. Nah, karena di sini P kurang O ini X-nya itu X tambah 1/2, sedangkan Y itu Y tambah 3/2. Maka di sini negatif Y-nya substitusikan, maka menjadi negatif Y tambah 3/2, X tambah 1/2. Nah, sehingga TP itu kita jumlahkan titik O-nya tadi, yaitu negatif 1/2 dengan negatif 3/2 tambah hasil rotasinya tadi. Nah, diperolehlah TP-nya itu negatif Y kurang 2, X kurang 1. Nah, itu untuk yang A. Selanjutnya untuk yang B, karena tadi ditanya itu isometri lawan T yang memetakan A ke D dan B ke C. Nah, maka harus kita ingat bahwa kalau isometri lawan yang mempertahankan jarak itu adalah refleksi. Berarti kita menggunakan di sini refleksi. Nah, di mana langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu titik tengah AD dan BC-nya. Di mana kita coba untuk A sama dengan 3, negatif 1 dan titik D negatif 1,5, maka titik tengah AD-nya itu 3 tambah negatif 1/2, negatif 1 tambah 5/2. Nah, diperoleh 1,2. Sedangkan titik tengah untuk BC itu diperoleh 2,5 dengan 0,5. Nah, dari sini terlihat bahwa kedua titik tengahnya ini tidak sama. Nah, karena kedua titik tengahnya ini tidak sama, maka garis sumbu itu tidak membagi kedua pasangan titik secara bersamaan. Artinya, kedua titik ini bukan refleksi terhadap titik tengahnya langsung gitu. Nah, berarti kita harus cari dulu garis yang menjadi sumbu refleksi antara A dengan D-nya. Nah, itu dengan cara M itu sama dengan 3 tambah negatif 1/2, negatif 1 tambah 5/2 tadi diperoleh 1,2. Nah, refleksi terhadap garis yang tegak lurus AD,
dan melalui titik M 1,2 ini, maka untuk AD-nya itu sama dengan negatif 4,6. Nah, maka dari sini diperoleh gradien M yaitu 6 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3/2. Nah, lalu kita peroleh dari M1-nya ini atau gradien M ini dapat kita peroleh juga gradien garis tumbuhnya itu 2/3. Yaitu kan rumusnya gitu, M1 kali M2 sama dengan 1. Berarti di sini negatif 3/2 kali M2 sama dengan 1, berarti M2-nya 1 dibagi negatif 3/2. Diperolehlah 2/3. Nah, selanjutnya kita cari persamaan garis dari titik tadi, yaitu titik 1,2. Nah, di mana kita tahu bahwa untuk mencari persamaan garis itu berarti kita pakai rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, karena titiknya tadi 1,2 berarti Y1-nya itu 2, sedangkan X1-nya 1. Maka di sini menjadi Y kurang 2 sama dengan 2/3 kali X kurang 1, maka diperoleh Y-nya yaitu 2/3X ditambah 4/3. Nah, jadi refleksi terhadap garisnya yaitu terhadap ini sumbu Y sama dengan 2/3X tambah 4/3. Nah, selanjutnya kita tentukan TP-nya. Nah, di mana untuk refleksi titik P sama dengan X, Y itu terhadap kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan MX tambah C. Nah, maka kita peroleh, di sini kita substitusikan, di mana M-nya itu tadi 2/3, sedangkan C-nya di sini 4/3. Nah, kita substitusikan ke sini. Nah, diperolehlah TP-nya itu, yaitu 5X tambah 12Y kurang 16 per 13, 12X kurang 5Y tambah 24 per 13. Itu untuk yang B. Nah, untuk yang terakhir yaitu tadi pertanyaannya isometri langsung L yang memetakan E ke C dan F ke D. Nah, di sini isometri langsung berarti sama angkanya seperti yang A tadi. Berarti kita menggunakan rotasi. Nah, pertama karena tadi F-nya belum diketahui yaitu tadi titik sembarang A, B. Nah, berarti kita cari dulu titik F tersebut. Yaitu karena EF itu melalui titik O yaitu 0,0 dan E negatif akar 3, negatif 1, di mana tadi katanya F itu berada di kuadran pertama. Nah, kalau berada di kuadran pertama berarti dia itu bernilai, kedua titiknya bernilai positif. Nah, jadi di sini kita tentukan dengan cara vektor OE itu sama dengan E dikurang O. Berarti kita substitusikan akar 3 sama negatif 1. O ini 0,0. Nah, berarti diperoleh negatif 0 negatif O vektor OE. Nah, diperoleh akar 3,1. Nah, akar 3,1 ini positif, berarti di sini sudah benar. Dia berada di kuadran pertama. Nah, langkah kedua, kita hitung lagi vektor untuk EF dan CD-nya. Sini EF dan CD ya. Nah, untuk EF berarti sini F kurang E. Nah, kita substitusikan diperoleh 3 akar 3/2 dengan 3/2. Sedangkan untuk CD diperoleh 0,3. Nah, langkah ketiga kita tentukan sudut rotasinya. Nah, di mana di sini kita itu menggunakan vektor. Nah, kita misalkan dulu untuk vektor U-nya itu yaitu vektor EF tadi, sedangkan untuk vektor V-nya itu di sini berarti yang dimisalkan itu vektor CD sama dengan vektor CD. Nah, berarti
Di sini untuk panjang U-nya berarti akar dari EF ya, diperoleh 3/2 akar 3 tambah 1 sama dengan 3 akar 3 tambah 1 akar 4 berarti 2 peroleh 3. Nah, lalu untuk menentukan cos dan sin-nya kita menggunakan untuk menentukan cos berarti kita menggunakan dot product itu U dikali V berarti di sini untuk berarti cos theta itu sama dengan U kali V per panjang U kali panjang V. Nah, untuk menentukan U kali V ini berarti 3 akar 3 ini tadi. 3 akar 3 dikali 0 karena lalu berarti ditambah dengan 3/2 akar 3/2 kali 3. Nah, diperoleh di sini 9/2 sedangkan untuk panjang U-nya tadi 3, panjang V-nya itu juga 3. Jadi di sini 9 diperoleh 1/2. Maka tetanya itu 60 derajat karena sudut istimewa dari yang nilainya setengah itu 60 derajat. Karena tadi dia terletak di kuadran pertama. Selanjutnya untuk sin tetanya itu kita gunakan cross product. Itu kita menggunakan determinan. Berarti determinan 3 akar 3/2 lalu 0 3/2 dengan 3. Nah, berarti di sini diperolehlah 3 akar 3/2 kali 3 dikurang 0 kali 3/2. Nah, sama dengan akar 9 akar 3/2 berarti 9 akar 3 bagi 2 itu sama dengan akar 3/2. Akar 3/2 itu berarti di sudut 60 derajat. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu kita cari pusat rotasi O-nya lagi. Dari mana itu rumusnya? Ini langkahnya sama saja dengan jawaban penyelesaian yang bagian A tadi. Sini berarti rumusnya TE itu sama dengan C sama dengan O tambah R rotasi dari D kurang O. Berarti ini tadi kita peroleh sudutnya itu 60 derajat. Nah, berarti di sini kita misalkan untuk O itu titik sembarang A, B. Nah, di sini kita cari dulu untuk rotasi 60 derajat dari titik E kurang O. Sini diperoleh ini. Lalu jumlahkan dengan titik O-nya. Diperoleh ini. Lalu selesaikan dengan menggunakan eliminasi substitusi seperti jawaban A tadi. Nah, sehingga pada akhirnya nanti diperoleh pusat rotasi O-nya itu adalah di titik negatif 1 kurang 4 akar 3/2, 2 dikurang akar 3/2. Nah, untuk langkah terakhir yaitu kita tentukan LP-nya lagi. Dimana itu kita gunakan rumus rotasi 60 derajat tadi juga sama dengan ini langkah keempat. Namun di sini kita mencarinya itu LP-nya. Nah, berarti di sini LP itu sama dengan O di titik O tambah rotasi 60 derajat dari titik P kurang O. Nah, di sini kita substitusikan, kita cari titik P kurang O-nya dulu.
lalu kita rotasikan 60 derajat, lalu kita jumlahkan dengan titik O. Nah, diperolehlah LP-nya itu seperti ini. A ditambah X kurang A dikali. Nah, ini karena tadi yang kita misalkan itu terhadap sembarang titik A, B. Jadi di sini dia menjadi A tambah X kurang A dikali 1/2 kurang Y kurang B kali akar 3/2. Lalu titik yang satu lagi B ditambah X kurang A dikali akar 3/2 tambah Y kurang B kali setengah. Nah, mungkin itu saja untuk penyelesaian soal nomor 4. Baiklah, saya Indah Rama Putri akan menjelaskan untuk penyelesaian soal nomor 5, di mana soal nomor 5 yaitu diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF sama kaki, dengan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Sisi AB itu kongruen dengan sisi AC dan panjang sisi DE itu kongruen dengan sisi DF. Sedangkan garis tinggi yang melalui D membuat sudut 45 derajat dengan garis tinggi yang melalui A. Sebutlah isometri yang memetakan segitiga ABC pada segitiga DEF. Nyatakanlah isometri ini sebagai hasil kali rotasi-rotasi, translasi atau refleksi-refleksi. Nah, untuk penyelesaiannya, karena segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF, maka ada kecocokan titik, di mana titiknya yaitu yang pertama itu titik A pada segitiga ABC dipetakan ke titik D pada segitiga DEF. Yang kedua, titik B itu dipetakan ke titik E dan titik C dipetakan ke titik F. Nah, artinya kita akan mencari transformasi atau isometri yang pertama itu yang mengubah titik A menjadi titik D, yang kedua titik B menjadi titik E, dan yang ketiga titik C menjadi titik F. Selanjutnya ada dua langkah yang harus kita lakukan dalam menentukan isometrinya ini. Langkah pertama yaitu translasi. Langkah pertama translasi atau menggeser segitiga ABC agar titik A itu berpindah ke titik D. Setelah itu, titik B akan berpindah ke titik B aksen, yaitu titik baru, dan titik C akan berpindah ke titik baru, yaitu titik C aksen. Tapi, posisi B aksen dan C aksen itu belum tentu cocok dengan titik E dan titik F. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya, di mana langkah berikutnya yaitu langkah rotasi. Nah, selanjutnya kita putar segitiga yang sudah kita geser tadi, yang sekarang punya titik A di D, itu sampai ke titik B aksen cocok dengan E, dan titik C aksen cocok dengan F. Nah, karena sudut segitiga ABC itu sama dengan sudut segitiga DF, yaitu sebesar 45 derajat, maka kita cukup memutar segitiga sebesar sudut tertentu θ agar posisinya sesuai. Nah, rotasi ini dilakukan terhadap titik D. Kenapa terhadap titik D? Karena titik A tadi sudah berada di titik D. Selanjutnya akan muncul pertanyaan apakah refleksi dibutuhkan. Nah, untuk menjawab ini kita akan melihat urutan titik berubah atau tidak. Nah, jika urutan titik di segitiga ABC adalah searah jarum jam dan di segitiga DF juga searah, maka orientasinya sama, jadi tidak perlu refleksi. Nah, namun jika salah satu berlawanan arah, maka kita perlu menambahkan refleksi sebelum atau sesudah rotasi itu. Nah, karena pada soal ini tidak disebutkan perubahan arah, maka kita asumsikan orientasinya sama, jadi tidak perlu melakukan refleksi. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan, untuk memetakan segitiga ABC ke segitiga DF, kita melakukan dua langkah isometri. Seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama translasi dengan menggeser segitiga ABC agar titik A berpindah ke titik D. Yang kedua yaitu rotasi, yaitu dengan memutar segitiga hasil geseran tadi terhadap titik D sehingga posisi titik B aksen dan C aksen itu menjadi tepat di titik E dan titik F.